Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Haji. Dalam kesempatan ini kami panitia pameran kaligrafi internasional di Masjid Agung Ibnu Battuta diterima Bapak Wayan Solo. Beliau sebagai ketua umat yang ada di Puja Mandala. Alhamdulillah kami bisa bersowan kepada Bapak. Dalam hal ini kita akan mengadakan suatu wawancara yang berkaitan dengan kegiatan pameran kaligrafi internasional yang ada di Indonesia dalam rangka momentum G20 tahun 2022. Luar Baik, biasa. Bapak. Nggih. Terima kasih. Kami sudah berada di rumah Bapak Wayan Solo. Pada kesempatan ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana kira-kira pelaksanaan pameran yang ada di Nusa Dua dalam rangka semarak menyongsong G20. G20. Ya, baik. Monggo. Terima kasih Pak Haji. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, malam hari ini merupakan satu sesi kehormatan sebetulnya bagi saya. Terima kasih. Karena saya berada pada level ya masyarakat biasa lah, kan demikian. Benar apa yang Pak Haji katakan. Di Puja Mandala itu saya ceritanya dinobatkan sebagai ketua paguyuban antar umat beragama. Antar umat beragama yang dimaksud adalah 5 kelompok umat agama berbeda. Itulah salah satu pangkalan diantaranya dari Masjid Agung Ibnu Battuta yang Pak Haji jadikan satu arena untuk pelaksanaan pameran kaligrafi internasional. Di sebelahnya itu adalah Katolik, Gereja Maria Bunda Segala Bangsa. Di tengah-tengah itu adalah Wihara Buddhaguna. Di sebelahnya lagi kembali itu gereja-gereja Protestan Bukit Doa. Dan yang paling sebelah timur itu adalah Pura. Artinya ketika Pak Haji selaku ketua pelaksana pameran kaligrafi internasional, saya yang posisi di Puja Mandala selaku ketua paguyuban antar 5 rumah ibadah beragama itu, saya yang menjadi rasa tertarik saya kan Pak Haji sendiri. Setahu saya kan sebetulnya di Madani, bukan di Bukit Doa kan. Tapi undangan Pak Haji ketika itu sungguh luar biasa. Bahkan dari MUI, Provinsi Bali, dari rektor yang bernafaskan untuk muslimnya. Kemudian yang lebih seru adalah ketika itu kan Pak Haji bisa undang para legislator. Jadi ada anggota DPR Provinsi Bali, ada DPR yang Kabupaten Badung, bahkan ya. Yang menjadi tertarik saya itu kan justru Pak Haji selaku ketua panitia sepakat memberikan kehormatan kepada kami punya legislator DPR Kabupaten Badung, Bapak Wayan Suyase SH. Beliau malah Bapak tempatkan sebagai undangan paling terhormat untuk membuka, gitu. Nah, inilah saya nilai sesuatu yang luar biasa. Jadi melalui Bapak punya jurnal Al Hayat ya, yang menyelenggarakan pameran kaligrafi internasional ini, saya menangkap sebuah kesan yang luar biasa, Pak. Luar biasanya apa? Di antaranya ketika itu adalah ada satu prosesi goresan awal yang dilakukan oleh para undangan terhormat, yang kemudian goresan itu oleh
yang namanya para pelukis kaligrafi, yaitu kreator kaligrafi langsung dilukis ketika itu dan dilelang. Nah ini yang melelang ini justru lukisan-lukisan kaligrafi bernuansa Islamik. Akan tetapi yang borong justru tokoh-tokoh Hindu. Nah, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Nah, kedua, dengan mengaitkan adanya pameran kaligrafi internasional yang dirangkai dengan suksesi pelaksanaan KTT G20, ini saya sendiri merasakan satu momentum, satu aktivitas yang luar biasa, bahkan ini levelnya internasional. Bahkan lebih daripada itu, terbukti lukisan-lukisan yang telah terpajang saat itu, tentunya lukisan kaligrafi. Saya sendiri orang Hindu itu merasa takjub loh Pak, jujur saya bilang, luar biasa. Karena ada nilai seni, ada nilai spiritualistiknya, ya kan? Nah kemudian ketika itu yang Bapak undang adalah justru dari berbagai komponen. Ini kan mencerminkan satu kedamaian, satu keharmonisan yang seiring sejalan juga dengan napas dan tujuan daripada KTT 20 itu. Betul. Begitu yang saya rasakan, oleh karena itu sungguh sekali lagi merupakan satu, mungkin sahabat muslim bilang ini satu mujizat gitu kan. Luar biasa Pak Haji. Bagi umat kita secara keseluruhan ya Bapak. Iya, jadi ini diselenggarakan oleh sahabat-sahabat kami para umat muslim. Tetapi yang datang ke sana pada saat katakanlah Bapak membuka pameran kaligrafi internasional itu, bahkan datang dari berbagai komponen. Betul. Dari perwakilan-perwakilan antar umat yang ada di Puja Mandala pun kita hadirkan. Artinya apa? Inilah satu sesi aktivitas yang pada prinsipnya mencerminkan adanya satu kebinekaan, akan tetapi kebinekaan ini diramu dalam satu ikatan kesatuan kebersamaan. Tentu yang diharapkan adalah satu harmonisasi. Kalau harmonisasi itu dilandasi, diikat dengan satu ikatan damai, maka kedamaian kan adalah sesuatu yang harus kita wujud nyatakan. Sekaya apapun orang, sehebat kalau apapun menjadi pejabat, kalau tidak merasa damai buat apa? Kan demikian Pak Haji ya? Betul. Mungkin hal lain yang ingin Pak Haji tanyakan kira-kira apa? Ada yang paling pokok yang ingin kami tanyakan terkait dengan kira-kira langkah apa yang untuk ke depan untuk membangun suatu langkah-langkah terkait dengan pengembangan kesenian yang ada di Puja Mandala. Baik, kalau langkah ke depan, saya ingin cerita langkah yang sudah jalan. Jangan juga terlalu dimarginalkan, dianggap ini terpinggirkan. Kalau berbicara dengan seni budaya, itu kan, bahwasannya Puja Mandala ini adalah kompleks rumah ibadah 5 umat berbeda. Orientasi dan tujuan utamanya daripada terbangunnya 5 rumah ibadah itu tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menguatkan iman dan takwa para umatnya. Kan demikian. Ya untuk peribadatan, untuk melakukan satu aksi sembah bakti kepada Yang Maha Kuasa. Itulah orientasi pokok. Akan tetapi perkembangan berikutnya adalah dengan cukup dikenalnya Puja Mandala memiliki satu keunikan. Unik sekali. Banyak sekali pengunjung-pengunjung, baik itu FKUB, terpelajar, bahkan cari gelar doktor, bahkan dari luar negeri pun melakukan satu kunjungan. Ini cerita saja. Artinya apa? Rumah ibadah yang ada di Puja Mandala itu tidak serta-merta hanya untuk fokus sebagai lokasi, sebagai tempat pemujaan bagi umat, tetapi sudah menjadi objek pariwisata spiritual internasional. Bahkan banyak yang menyebutkan Puja Mandala ini bagikan sebuah ikon bertumbuh kembangnya keharmonisan antar umat beragama.
Nah, lalu berbicara masalah bagaimana membangun namanya seni gitu ya. Jadi yang sudah jalan ini seni kolaboratif. Betul. Semisal, saya ambil contoh, ini juga di Muslim loh. Serangkaian dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, justru dari Muslim itu mengadakan satu penguatan kebangsaan melalui apa? Melalui satu kegiatan gebiar bersama. Bersama siapa? Bersama anak-anak umat lain. Betul. Melalui apa? Kalau yang Muslim itu kan ada tabuh apa itu namanya, kayak rebana, itu, kan gitu ya. Tapi kalau yang lain memang tidak bawa gamelan, kita belum kemas seperti itu. Betul. Tetapi mereka melakukan kolaborasi nyanyian bersama. Ini seni juga kan? Betul. Nah, oleh karena itu untuk kedepannya saya punya satu keyakinan yang sangat yakin bahwasanya menumbuh kembangkan seni di Puja Mandala itu pastinya akan bangkit dari masing-masing kelompok rumah ibadah, Pak. Salah satu contoh yang lain saya sebut di gereja, baik itu Katolik maupun Protestan. Pada saat perayaan Natal misalnya, terutama yang di Protestan, mereka itu menampilkan berbagai aksi seni sesuai dengan suku bangsa yang menjadi bagian daripada umatnya. Ada dari Timur, ada Atambua, ada dari Bandung, ada dari Madura. Mereka tampil dengan berbagai gaya seninya. Lalu apa? Dari umat manapun yang menyelenggarakan semacam tampilan-tampilan perayaan ada unsur itu, perwakilan umat-umat lain itu diundang, Pak. Jadi kita ikut menyaksikan di situ gitu. Nah, saya artikan apa yang menjadi pertanyaan Pak Haji terkait bagaimana mewujud nyatakan seni ke depan. Satu diantaranya semoga Pak Haji yang saat ini menjadi ketua Pameran Kaligrafi Internasional ini bisa berlanjut, Pak. Ya, walaupun tidak serta-merta juga dengan ada KTT yang akan dilaksanakan, tapi jangan salah Pak, 2023 kalau tidak salah KTT ASEAN akan berlangsung lagi di Nusa Dua. Itu artinya apa? Peluang buat Pak Haji untuk kembali melaksanakan, menyelenggarakan pameran kaligrafi internasional ini, saya rasa bagian daripada motivasi terbangunnya seni. Dan bagi saya, pameran kaligrafi internasional ini adalah satu rangkaian tumbuh kembangkan kreator para seniman yang bernuansa spiritual. Baik, sangat bagus. Baik, terima kasih sebagai closingnya. Kami mohon Bapak memberikan suatu pernyataan yang berkaitan dengan kebersamaan di Puja Mandala. Kami di Puja Mandala mengikrarkan satu salam kebersamaan. Dengan salam kebersamaan, satu salam, jadi tidak mesti assalamualaikum, tetapi kami punya satu salam kebersamaan dengan ikrar salam harmonis damai bersama. Maknanya begini Pak, kalau kita sudah salam itu harmonis, orang yang harmonis itu mesti ada senyumnya Pak. Ya toh? Ini adalah satu kesan kita damai. Damainya pun ini yang perlu kita getok pilarkan sehingga menjadilah salam harmonis ini damai buat kita bersama. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali pertemuan yang kita rancang dalam rangka kebersamaan ini dengan Bapak Iwayan Solo sebagai tokoh Puja Mandala. Terima kasih kita sampaikan, dan pada kesempatan ini marilah kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Om Santi, 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 Om. Santi, Om. Terima kasih Pak Haji.